Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Nuna Yovani dengan NIM 240401404021 dari Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan pada pertemuan ke-16. Dalam video ini, saya akan membahas dan mengkolaborasi beberapa pertanyaan penting seputar konsep kewarganegaraan, nilai-nilai filsafat, serta pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Harriet Moko dan Develin yang relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan mencoba menjelaskan secara runtut mulai dari pemahaman dasar mengenai warga negara yang kompeten hingga refleksi pribadi saya terhadap kemungkinan Indonesia mewujudkan warga negara terbaik di dunia. Warga negara yang kompeten menurut Harriet Moko bukan sekedar individu yang taat aturan, melainkan pribadi yang memiliki kesadaran kritis dan komitmen moral terhadap kehidupan berbangsa. Kompetensi di sini mencakup kemampuan berpikir reflektif, menyaring informasi secara etis, serta bertindak berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran mereka dan kebenaran. Mereka tidak mudah dikendalikan oleh propaganda atau kepentingan elit karena memiliki kemandirian dalam menilai persoalan publik. Dalam konteks demokrasi, warga negara seperti ini adalah fondasi utama tegaknya konstitusi. Sebab tanpa partisipasi aktif dan kesadaran dari rakyat, hukum hanya menjadi teks mati yang bisa disalahgunakan. Yang kedua, keberadaan warga negara yang cerdas dan bermoral menjadi sangat penting untuk menjamin pelaksanaan konstitusi tidak hanya secara prosedural, tetapi juga substansial. Mereka adalah menjaga nilai-nilai konstitusional seperti HAM, keadilan sosial, dan kebebasan sipil. Negara demokratis tidak akan pernah sehat jika rakyatnya pasif karena kekuasaan tanpa kontrol publik mudah tergelincir ke arah otoritarianisme. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang membangun kesadaran kritis menjadi kebutuhan mendesak. Adapun dua perbedaan antara good citizen dan good man dalam konteks filsafat kewarganegaraan ya. Baik dalam filsafat kewarganegaraan dikenal perbedaan antara good citizen dan good man. Seorang good citizen adalah mereka yang menaati hukum dan melaksanakan kewajiban formal kenegaraan. Namun seorang good man adalah pribadi yang menjunjung tinggi moralitas universal meski harus melampaui atau bahkan mengkritisi sistem hukum yang ada. Misalnya seorang warga yang membayar pajak tepat waktu adalah good citizen. Tapi jika sistem perpajakannya tidak adil, maka seorang goodman bisa saja memprotesnya atau menolak praktik manipulatif dari sistem tersebut demi keadilan. Dalam sejarah, tokoh seperti Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela lebih mencerminkan sosok goodman. Mereka kadang menentang hukum demi memperjuangkan nilai yang lebih tinggi. Adapun keutamaan dari Develin. Jadi pandangan Develin itu tentang keutamaan warga negara juga relevan dalam diskursus ini. Ia menekankan pentingnya civic virtue atau keutamaan kewargaan yang mencakup kejujuran, rasa tanggung jawab, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Keutamaan ini bukan warisan genetis, tapi hasil dari pembiasan nilai melalui pendidikan dan pengalaman sosial. Jadi masyarakat yang warga negaranya memiliki civis virtue tinggi akan lebih tahan terhadap krisis moral dan manipulasi politik. Yang berikut, syarat atau kriteria menjadi warga negara mampu mewujudkan kewarganegaraan terbaik di dunia atau the best citizenship in the world. Jadi untuk mewujudkan kewarganegaraan terbaik di dunia ini, negara perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, sistem pendidikannya tidak sekedar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter, kesadaran kritis, dan kedua, transparansi dan keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Ketiga, kesetaraan sosial yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi
berpartisipasi secara setara. Jika negara gagal memenuhi itu, maka warga tidak akan tumbuh sebagai subjek yang mereka dan bertanggung jawab, melainkan menjadi objek kekuasaan. Yang berikut, eh, dalam konteks yang berikut, Indonesia mampu atau tidak menjadikan warga negaranya menjadi the best citizenship di dunia. Jadi menurut saya dalam konteks Indonesia, harapan untuk membentuk warga negara terbaik sangat mungkin, asalkan ada komitmen kolektif dari elit dan rakyat untuk mengubah budaya politik yang transisional menjadi politik yang etis dan berbasis gagasan. Jadi Pancasila jika diterapkan secara otentik, bukan sekedar simbol, justru bisa menjadi dasar pembentukan warga negara yang bermoral tinggi. Namun tantangannya besar seperti ketimpangan ekonomi, pendidikan yang belum merata, serta korupsi sistemik masih menjadi penghambat serius. Yang berikut, mengapa nilai-nilai menjadi materi dasar dalam filsafat kewarganegaraan. Jadi, nilai-nilai menjadi elemen utama dalam filsafat kewarganegaraan karena dari sanalah tindakan politik memperoleh legitimasi moral. Tanpa nilai, tindakan politik bisa menjadi kosong bahkan destruktif. Pertama, nilai memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan bernegara, bukan hanya rutinitas administratif. Kedua, nilai menjadi standar etis dalam menilai kebijakan dan tindakan pemimpin. Maka pendidikan nilai bukanlah pelengkap, tapi jantung dari pendidikan politik tersebut. Yang berikut, alasan alasan stop-born values menjadi penting atau urgent dalam konteks pemahaman dan pelaksanaan kewarganegaraan dikarenakan lebih jauh lagi dalam dunia yang kompleks dan penuh tekanan, keberadaan nilai-nilai keras yang oleh Charles Taylor disebut sebagai stop-born values menjadi sangat penting. Nilai-nilai seperti keadilan, martabat manusia, dan kebebasan harus dijaga meskipun tidak populer. Ketika arus pragmatisme dan kepentingan sesaat menjadi dominasi, hanya nilai-nilai keras inilah mampu menjadi jangkar moral dan menentukan sikap. Yang berikut, pendapat saya terkait sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menyoali sila ketuhanan yang Maha Esa ini seringkali interpretasinya terjebak dalam formalitas ritual, padahal esensinya adalah pengakuan akan dimensi transenden dalam kehidupan manusia dan negara. Ini berarti bahwa tindakan politik pun harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kejujuran, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi melaksanakan sila pertama bukan soal mencari kesucian pribadi semata, tapi mengaktualisasikan etika ilahi dalam kehidupan sosial. Yang berikut, mungkinkah warga negara menjadi suci dalam negara? Jawabannya menurut saya bisa iya, bila kesucian diartikan bukan secara teologis, tapi sebagai integritas moral dan keutamaan dalam bertindak di ruang publik. Warga negara yang hidup jujur di tengah korupsi, yang memperjuangkan kebenaran meski terpinggirkan adalah representasi dari kesucian dalam makna sipil. Jadi sebagai penutupnya, pencerahan yang ditawarkan adalah bahwa menjadi warga negara bukanlah status administratif, melainkan panggilan moral. Kita diajak bukan hanya menjadi pemilih dalam pemilu, tetapi juga menjadi penjaga nilai dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Solusinya ada pada diri kita, berani berpikir kritis, bertindak etis, dan membangun solidaritas demi terciptanya masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau mungkin ada kekurangan dalam materi yang saya paparkan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya undur diri.